diimbangi dengan teknik, tanpa diimbangi dengan baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Malam ini kita memulai dengan kelas baru, kelas yang akan kita mulai dari awal. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat lagi, mudah-mudahan bisa menjadi pembuka jalan baru buat teman-teman yang baru bergabung, dan mudah-mudahan mampu menyerap materi yang kita akan sampaikan dari mulai awal sampai nanti terakhir pertemuan, dan mudah-mudahan tentu ke depan nanti bisa menerapkan dengan baik, bisa profit dengan konsisten. Saya akan langsung masuk di materi pembuka. Mudah-mudahan juga teman-teman yang baru bergabung dan baru meniti bisnis di trading ini bisa lebih paham, lebih terbuka wawasannya khususnya di dunia trading ini, biar nanti tidak salah di dalam kita berpikir, biar tidak salah dalam kita nanti menerjemahkan. Saya akan awali dari yang paling mendasar dulu, biar terbuka juga nanti teman-teman yang baru. Saya akan mulai dari pengenalan trading dulu. Biar juga nanti tidak ada spekulasi dalam diri kita, apakah kita ini betul-betul hanya spekulasi atau benar-benar bisnis. Ya, yang membedakan nanti tentu kalau kita gunakan ilmu dengan baik, dengan benar, tentu ini menjadi satu bisnis yang sangat potensial. Dari bahasanya saja kita melihat ini adalah trading, dari bahasa trade yang berarti dagang. Artinya kalau dagang berarti ada jual dan beli, ada dua pihak, satu menjual dan satu membeli. Ya, ada kejelasan yang dijual belikan. Misalkan satu dengan menggunakan euro, yang satu menggunakan USD. Berarti ada dua belah pihak. Ada yang menjual euro, ada yang membeli USD. Ada yang membeli euro, ada yang menjual USD. Sama halnya dengan kita dengan rupiah. Kalau kita punya rupiah, kita mau beli barang dari luar negeri, maka ini bisa kita kategorikan sebagai trading. Dari rupiah kita tukarkan menjadi USD. Kemana kita tukar? Ya tentu ke counter yang menjual ya pasangan atau menjual mata uang ini. Bisa ke bank, bisa ke money changer. Ya, mungkin di jalan-jalan pernah mendengar seperti ini. Ya, kita ke money changer. Kita butuh 1000 US dollar. Artinya ketika kita mau membeli US dollar ini, maka kita harus mengikuti rate yang saat itu sedang berjalan atau harga saat itu sedang berjalan berapa. Misalkan satu US dolarnya 14.300. Maka untuk mendapatkan 1000 dolar kita harus mengeluarkan 14.300.000. Ini adalah bagian dari jual beli atau pertukaran, bahasa gampangnya pertukaran. Karena jual beli itu awalnya juga pertukaran, barter kalau dulu. Asalkan berbeda, yang kita pertukarkan berbeda. Contoh kalau dulu mungkin pertukaran atau perdagangannya tidak seperti sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin masih konvensional. Ya, contohnya kalau dulu, kalau misalkan kita mau menukarkan beras, misalkan 1 kilo beras, mungkin kita bisa barter dengan setengah kilo gandum misalnya.
artinya dibarter, ditukar, nilainya tergantung masing-masing. Kalau tadi saya contohkan dengan $1.000, ya ini pakai USD, maka nilai $1 berapa di kita? Misalkan 14.000 tadi 300. Jadi nilainya bergantung pada kondisi kondisi masing-masing negara. Termasuk tadi kalau saya mencontohkan dengan beras dan gandum, maka 1 kilogram beras tidak bisa ditukar dengan 1 kilogram gandum karena berbeda nilai. Demikian juga $1 ini tidak bisa ditukar dengan Rp1 Indonesia karena ada perbedaan nilai di sana. Maka terjadilah transaksi seperti ini, pertukaran seperti ini. Ya, sama halnya dengan trading. Hanya bedanya kalau di money changer itu adalah langsung, pertukaran langsung. Nah, yang kita lakukan adalah trading menggunakan media online atau media internet. Maka tradingnya namanya spot. Saat itu berapa harganya kita buy, maka saat itu pula kita mendapatkan harga. Saat itu kita close atau sell, saat itu harga kita dapatkan. Profit yang kita terima saat itu sesuai dengan market yang kita close dan berapa di sana yang kena kita harganya. Maka disitulah profit keuntungan kita tanpa ada penundaan. Sehingga kalau kita untung profit $100, maka $100 ini sudah menjadi milik kita. Ya, tidak ada profit 100 nanti tiba-tiba jadi 50. Ya, kalau profit 100 jadi 50 jangan diikuti brokernya, berarti tidak fair. Karena spot itu mengandalkan transaksi secara langsung, ya, ibaratnya secara langsung. Sehingga kalau kita misalkan pagi ini saya beli emas dengan harga 900.000, saya beli 2 gram misalnya. Kemudian ketika sudah mulai harga beranjak naik, mungkin 2 jam 3 jam, ini menjadi harganya 925. Kemudian ketika harga sudah menaik menjadi 925, saya jual. Karena saya beli 2 gram, maka dapat untung 2 kali 25.000. Dapat untung 2 kali 25.000. Yang kita dapat adalah 50.000. Dan ini sudah menjadi milik kita, masuk ke rekening kita. Tidak ditunda, ini tidak ditunda sampai lusa, 3 hari 4 hari, tidak ada. Maka ini kita sebut sebagai spot. Oke, kita kembali ke pemahaman trading. Jadi teman-teman yang baru masuk di trading ya, khususnya keluarga Wijaya Trading, ya, ini saya sampaikan biar tidak ada salah dalam pemahaman. Ya, trading itu tidak mudah, ya. Trading itu tidak mudah. Bukan hanya kita bisa buy dan sell. Ya, kalau cuma buy dan sell semuanya bisa. Masalahnya bertahan berapa lama kita di trading itu ketika kita hanya bisa buy dan sell. Kalau kita buy dan sell saja, bisa saja nanti modal semuanya kita bisa habis dalam waktu yang sangat-sangat cepat tanpa diimbangi dengan teknik, tanpa diimbangi dengan metode. Ya, karena trading tidak mudah, betul-betul tidak mudah. Tetapi ini harus membutuhkan keseriusan. Membutuhkan keseriusan, membutuhkan komitmen. Harus serius, kemudian harus punya komitmen. Kemudian tentu harus banyak belajar atau berlatih. Tidak bisa kita hanya sebagai trading tidak bisa kita hanya jadikan sebagai tambal sulam saja, tidak bisa. Karena kalau mindset kita seperti itu, maka yang terjadi nanti selalu salah di dalam kita menganalisis, salah dalam kita entry, salah dalam artian selalu rugi dan rugi. Kemudian keseriusan, harus betul-betul menguasai, harus betul-betul
memahami. Jangan hanya separuh-separuh. Kalau belajar betul-betul yang fokus beneran, karena trading kalau sudah betul-betul sudah menguasai, maka akan kita dapatkan berbagai kelebihan, termasuk kelebihan finansial, termasuk kelebihan waktu, termasuk kemerdekaan kita. Artinya tidak diatur oleh siapapun, kapanpun kita bisa mendapatkan profit, kapanpun kita bisa entry, kapanpun kita bisa trading sesuai dengan angan-angan kita, sesuai dengan kesempatan yang ada, tidak terlalu dengan berbagai aturan. Kapan saja kita ada banyak waktu untuk keluarga, kita banyak waktu untuk ibadah, karena kalau sudah paham ilmunya, mungkin hanya butuh hitungan menit kita untuk eksekusi. Ya, tentu dengan gaya masing-masing nantinya. Memang ada yang namanya investor, investasi. Jadi investasi itu nanti kita mikirnya jangka panjang. Nanti akan saya jelaskan bagaimana perbandingannya, perbedaannya. Yang terpenting kita berpikir dulu bahwa trading ini tidak untuk cepat kaya. Ya. Sekali lagi, tidak untuk cepat kaya. Apalagi cepat untuk melunasi hutang. Mohon maaf, saya tidak merekomendasikan kalau teman-teman yang punya banyak hutang, kemudian trading ini jadikan salah satu metode untuk bisa kita keluar dari sana. Jangan berpikir seperti itu kalau betul-betul kita tidak menguasai, karena mindset dan psikologi kita nanti pasti terganggu. Kemudian bagaimana yang tepat trading ini? Ya, fokus dan jalani proses yang ada nanti. Proses itu seperti apa? Belajar banyak tekniknya, belajar banyak nanti bagaimana membaca peluang, bagaimana membaca candlestick. Kemudian kalau sesuai dengan yang sudah kita tentukan atau kita kriteriakan, baru kita entry di sana. Kemudian hasilnya tentu nanti jangan terlalu muluk-muluk, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan modal yang kita punyai, karena berkaitan dengan ketahanan nanti. Sekali lagi, trading bukan untuk cepat kaya, karena ini sangat berbahaya. Konsep dan mindset seperti sangat berbahaya kalau kita tidak luruskan. Karena kalau sudah ingin cepat dan cepat, yang ada pasti selalu pengen entry setiap saat. Dan ini juga sudah kita lalui di awal-awal model begini. Karena orientasinya adalah profit dan menutup ini, mendapatkan ini untuk ini dan sebagainya. Sementara trading ini tidak bisa kita gerakkan. Artinya pergerakan market ini tidak bisa serta-merta sesuai dengan angan-angan kita, sesuai dengan karep kita atau keinginan kita. Jangan minta marketnya sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi belajarlah nanti membaca peluang. Ya, nanti kita belajar banyak tentang teknikal nanti. Saya ingin meluruskan dulu biar teman-teman yang baru masuk khususnya ini tidak terpancing dan tergiur dengan mungkin screenshot atau iming-iming dari siapapun yang memberikan hal-hal yang muluk-muluk. Yang paling penting adalah nanti kita ikuti proses. Kemudian apalagi yang harus kita luruskan di dalam trading? Ya, tadi ada komitmen, ada keseriusan,